Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong peningkatan iklim usaha melalui sidang Satgas Debottlenecking atas 2 kasus investasi yang dilaporkan pada pemerintah. Ya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menggelar sidang perdana Satgas Debottlenecking atau penyelesaian hambatan investasi dan usaha. Sidang ini menjadi langkah awal pemerintah dalam menindaklanjuti berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha guna mempercepat iklim investasi demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong peningkatan iklim usaha melalui sidang Satgas Debottlenecking atas 2 kasus investasi yang dilaporkan pada pemerintah. Pada sidang perdana tersebut, Purbaya membahas 2 kasus utama, yakni persoalan biaya layanan pengolahan sampah di Surabaya, serta kendala dalam perolehan kredit ekspor dan masalah sulitnya pembiayaan perbankan untuk industri padat karya. Untuk membahas permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan menghadirkan perwakilan pihak swasta, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait yang mengalami hambatan. Purbaya menilai hasil sidang perdana debottlenecking cukup memuaskan, meskipun belum seluruh persoalan dapat diselesaikan secara sempurna. Menurutnya, sebagian kasus telah menemukan titik terang, sementara sisanya masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut. Aduan yang masuk sampai hari ini sudah 10, meliputi bidang energi, ketenaga listrikan, perizinan berusaha, lahan dan tata ruang, pendanaan dan pembiayaan, serta penegakan hukum. Siang ini Satgas 2SP telah menyelenggarakan rapat koordinasi atas 2 aduan yang saya disebutkan tadi, yaitu pembiayaan pembangkit listrik tenaga sampah yang di Benowo 2, sama pembiayaan usaha tekstil. Kedepan, Purbaya memastikan pemerintah akan terus membuka kanal aduan debottlenecking bagi para pengusaha. Ia menegaskan setiap laporan akan ditangani secara kasus per kasus dan diupayakan selesai hingga tuntas, termasuk dengan melakukan penyesuaian regulasi apabila diperlukan agar hambatan investasi dan usaha dapat segera diatasi. Jakarta, Raharjo Patmo untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menguji taji Satgas Debottlenecking atasi hambatan investasi, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danang Gerindra Wardana, Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia, kemudian Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selius. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Danang, apa kabar? Ya, masih di mute Pak Danang. Ya, kabar baik Mas Pras, sehat selalu. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Nailul, apa kabar? Halo Mas Nailul. Alhamdulillah Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini dia, menarik kalau kita cermati terkait dengan Satgas Debottlenecking begitu yang telah dibentuk oleh pemerintah ya tadi untuk mengatasi permasalahan investasi di Indonesia. Dari kacamata Selius terlebih dahulu deh melihatnya bagaimana sih efektivitas nanti terkait dengan urgensi juga pembentukan Satgas Debottlenecking untuk kondisi di tanah air saat ini. Silakan Mas Nailul. Ya, kalau kita lihat sebenarnya Satgas Debottlenecking yang digagas oleh Pak Purbaya itu kan penerimaan aduan ya, bahwa ada aduan dari investor atau pengusaha yang melakukan investasi di Indonesia. Nah, yang kita tunggu adalah dari sisi bagaimana penyelesaian atas setiap aduannya. Ya. Ya gitu kan, bahwa di situ terdapat banyak masalah yang pasti melibatkan banyak kementerian juga gitu. Nah ini yang kita tunggu adalah bagaimana dari sisi Kementerian Keuangan itu bisa untuk menyelesaikan aduan-aduan tersebut dengan mengkoordinasikan di bawah beliau gitu kan. Nah ini juga harusnya didukung oleh segenap kementerian ya, dan saya rasa ini yang jadi tantangan ke depan. Tapi kalau kita lihat dari adanya kanal aduan ini juga sebenarnya sudah bisa menjadi sinyal yang positif gitu kan. Nah meskipun kalau kita lihat seharusnya ini juga bukan berarti
berasal dari aduan saja, tapi dari sisi pemerintah yang memang mendapatkan informasi bukan hanya dari pengusaha, tapi mungkin dari media sosial ataupun dari media massa yang memang banyak mengangkat isu-isu terkait dengan adanya permasalahan investasi di Indonesia. Nah, jadi tidak hanya bertumbuh kepada aduan, tapi juga memperluasnya di dalam berita-berita yang mungkin tidak sempat diadukan oleh pengusaha dan sebagainya. Jadi tidak hanya sebagai kanal aduan ya, tapi adalah untuk penyelesaian dari sisi the bottlenecking investasi di Indonesia. Itu dia penyelesaian ataupun nanti setelah ada pengaduan actionnya seperti apa ya nampaknya diharapkan oleh pelaku usaha setelah adanya momentum ataupun kegiatan ataupun usaha pengaduan yang sudah dilakukan. Nah dari kacamata Apindo sendiri melihat bagaimana urgensi pembentukan Satgas Debottlenecking ini Pak Banang. Apakah ya akhirnya menjadi angin segar juga nih yang ditunggu-tunggu pelaku usaha? Silakan. Ya, ya, ya. Ya, kita senang aja kalau ada inovasi-inovasi baru yang dilakukan oleh pemerintah dalam konteks pelayanan investasi ya. Tapi Satgas menurut saya biasa aja, banyak bikin Satgas-Satgas. Dulu zaman pemerintahan yang lalu juga Satgas dibikin banyak sekali dan sekarang ada Satgas lagi ya. Tapi kita apresiasi lah. Tapi inti pentingnya apa ketika kita melakukan sebuah proses yang disebut dengan debottlenecking itu dan berangkat dari laporan aduan dari para pengusaha. Nah ini yang concern besarnya di sana. Benarkah para pengusaha mau mengadukan kalau ada konflik regulasi di situ? Mengadukannya kemana? Ke Satgas ini gitu. Nah kalau sistemnya proses pengaduan seperti itu, kita harus melihat juga para pengusaha mungkin juga malah khawatir untuk mengadukan hal-hal seperti itu kan. Dan biasanya kekhawatiran itu menuju kepada mereka untuk diam aja atau kemudian menggunakan lembaga-lembaga konsultan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Tidak langsung berhadapan dengan pejabat pemerintah, mengingat lebih sering para oknum pejabat pemerintah berada di balik konflik-konflik regulasi itu. Ini menjadi satu concern besar. Apakah benar bisa diselesaikan secara melalui lembaga yang disebut Satgas ini, yang mekanismenya penyelesaiannya adalah pengaduan? Kalau menurut saya begini ya, lebih baik pemerintah melakukan self assessment lah. Pengaduan boleh lah melalui medsos kan agak terlalu tidak formal gitu ya. Tapi gini, kalau pemerintah melakukan dengan cara self assessment, melihat sendiri apa konflik-konflik antar regulasi dan kemudian melakukan debottlenecking atas inisiatif sendiri, itu jauh lebih baik daripada menunggu partisipasi aktif dari para pengusaha yang biasanya takut untuk mengadukan kalau ada konflik-konflik regulasi yang pada dasarnya berangkat dari kepentingan para pejabat publik ya, oknum-oknum di situ. Itu yang harus kita lihat pertama, Mas. Jadi hal yang disebut dengan pembentukan satgas-satgas ini juga menunjukkan kelemahan koordinasi birokrasi, karena sebenarnya kementerian koordinator lah yang harus mampu menyelesaikan berbagai konflik regulasi yang ada di dalam kementerian sektor yang berada di dalam naungannya. Pak Danang, mengingat ini kan menjadi solusi begitu berikutnya ya, inovasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah begitu dengan Satgas Debottlenecking. Apakah nanti akan menjadi pintu masuk lagi nih? Meskipun tadi pemerintah sudah melakukan upaya begitu, tapi di satu sisi mungkin Anda sampaikan tadi pelaku usaha masih ragu begitu ya. Tapi kan ini sudah ada pintunya begitu pada saat pengaduan sudah disampaikan, kalau misalnya tadi di informasi pertama sudah dilakukan begitu, ada beberapa sektor yang sudah disampaikan, tinggal nanti bagaimana implementasinya nih, penyelesaian dari aduan-aduan yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha, Pak Danang? Contoh aja, pelayanan atau pengaduan terkait pelayanan bea cukai. Itu bertahun-tahun sudah dikirimkan kepada baik Kemenko ataupun kepada kementerian teknis seperti Kementerian Keuangan. Tapi hasilnya apa? Hasilnya juga tidak ada satu perbaikan yang cukup serius di bea cukai itu, mengingat banyak sekali konflik-konflik regulasi dan keluar dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, kemudian izin karantina dari Kementerian Pertanian. Akhirnya apa? Tidak ada satu solusi yang bagus sehingga bea cukai juga tidak pernah melakukan suatu perbaikan regulasi yang cukup signifikan untuk mengatasi hal itu, kecuali ketika seorang leader muncul dengan gebrakan yang
leadership yang bagus kayak Pak Purbaya itu. Oke, Akhirnya kemudian baik kan, tidak ada sebuah upaya reformasi perbaikan di dalam internal bea cukai. baik Nah, Pak. masalah ini tidak selesai hanya dengan Satgas, tapi para kepemimpinan menterinya itu. Kalau Oke, para menterinya itu benar-benar punya jiwa entrepreneurship yang benar-benar mau membangun investasi Indonesia, nggak perlu Satgas-Satgas. Mereka dengan sendirinya akan memperbaiki internal di dalam pelayanan kementerian dia, dan kemudian kementerian koordinator bisa melihat peta atau mapping regulasi mana yang menghambat selama ini. Meskipun ya Mas Pras, inisiatif-inisiatif itu sebaiknya juga berangkat dari kantor Kemenko saja lah, tidak oke. dari kementerian sektor gitu. Kementerian koordinator perekonomian itu menjadi satu Baik, baik. badan yang lebih penting untuk mampu mengkoordinasikan lintas kementerian, bukan di satu sektor, bukan di satu kementerian keuangan. Baik, Pak Danang. Nah, lantas Mas Nelo, pembentukan Satgas ini apa kira-kira hambatan debottlenecking yang mungkin secara umum harus segera diatasi oleh Satgas ini? Mengingat tadi ada beberapa concern juga dari Apindo begitu, Mas Nelo. Silakan. Ya, memang tadi saya setuju dengan Pak Danang ya, ketika badan yang paling utama adalah dari sisi regulasinya, bahwa banyak sekali juga regulasi-regulasi yang memang tidak mendorong ya, ataupun tidak, ya masih menjadi bottlenecking lah bagi dunia usaha gitu kan. Misalkan dari sisi bea cukai, dari sisi perpajakan dan sebagainya, itu masih menjadi masalah-masalah dalam peningkatan dari iklim investasi ataupun iklim usaha. Nah, yang kedua memang dari sisi, misalkan kalau dari sisi pengamanan untuk yang sifatnya seperti premanisme dan sebagainya, itu masih menjadi masalah juga, Mas Pras. Nah, kalau kita lihat ini akhirnya menimbulkan high cost ekonomi di Indonesia gitu kan, bahwa di situ ada biaya-biaya yang seharusnya tidak dikeluarkan oleh pengusaha, itu jadi dikeluarkan oleh pengusaha. Kita sudah banyak mengalami kasus-kasus seperti itu, aduan-aduan seperti itu, namun memang masih sering terjadi gitu kan. Bahkan terakhir di Jawa Barat ya, itu ada kasus terkait dengan ada ormas yang mendemo pembukaan sebuah pabrik gitu kan. Nah, itu menjadi salah satu yang jadi tantangan ke depannya, bottleneckingnya di situ. Nah, tapi ini saya setuju paling utama adalah sesi regulasinya. Masih banyak regulasi-regulasi yang tumpang tindih dan sebagainya dan tidak mendukung dari iklim usaha kita. Baik, itu dia regulasi yang menjadi concern juga bersama ya nampaknya. Apakah nanti akan menjadi lebih tidak lagi tumpang tindih atau bagaimana? Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ya, Pak Danang, Mas Nelo. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan berikut ini kami akan sampaikan data. Kita akan cermati bersama seperti apa kinerja investasi di tanah air dalam beberapa periode. Kita akan cermati dari tahun 2025 ini diharapkan ada 1.905,6 triliun rupiah untuk target investasi kita begitu ya. Tahun depan 2.175 triliun, tahun 2027 naik lagi sampai dengan 2029 3.414,8 triliun rupiah untuk target investasi kita. Dan selanjutnya kita akan lihat bagaimana dengan realisasi investasi di Indonesia. Tahun 2019 sampai dengan 2025 kita lihat bersama trennya naik terus begitu ya untuk realisasi investasi kita. Tahun lalu 1.714 triliun, tahun ini diharapkan proyeksinya menyentuh 1.905 triliun rupiah. Dan berikutnya kita akan cermati bersama target dari investasi kita seperti apa. Untuk rentang Januari-September tahun lalu 1.261,43 triliun. Sementara Januari-September 2025 sebanyak 1.434,3 triliun rupiah untuk target nilai investasi. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita akan cermati bersama lagi bersama dengan Pak Danang Girindra Wardana, Dewan Pakar Apindo, kemudian Bapak Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selios. Ya. Dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan. Nah, kalau kita bicara mengenai kolaborasi, kemudian dengan kehadiran Satgas Debottlenecking. Jadi yang paling utama yang mungkin perlu dituntaskan kalau kita bicara mengenai regulasi itu poinnya ataupun bagian mana nih yang perlu segera diluruskan, Pak Danang? Silakan. Kalau saya melihat ya, kita pasti apresiasi dulu lah pencapaian 2024-2025 inilah. Meskipun 2025 dengan target 1.900 sekian triliun
masih tercapai 75% ya, tinggal beberapa hari lagi. Saya nggak lihat bagaimana Kementerian BKPM bisa mengupayakan sesuatu untuk akhir bulan 2025 Desember ini bisa mencapai lebih tinggi atau tidak. Tapi itu satu capaian yang cukup baik lah, meskipun masih di bawah target. Nah, apa yang perlu kita perbaiki ke depan? Saya kira yang paling utama di Indonesia itu adalah masalah-masalah tidak sekedar regulasi yang kemudian saling bertabrakan sehingga dibutuhkanlah satgas debottlenecking gitu. Bukan itu aja, tapi masalah-masalah juga terkait dengan indeks persepsi korupsi kita yang meskipun membaik tapi masih amat sangat rendah dibandingkan dengan seluruh negara-negara ASEAN atau negara kompetitor yang manufaktur mereka tumbuh dengan sangat baik. Contoh negara-negara yang Vietnam, Thailand, ya jangan bicara Singapura deh, Malaysia itu Indonesia masih kalah jauh gitu. Artinya apa? Persepsi korupsi terhadap di suatu negara itu sangat mempengaruhi realisasi investasi. Karena masalah-masalah yang terkait dengan regulasi pasti ujung-ujungnya adalah bribery kok. Dan bribery itu adalah bagian dari korupsi. Nah, apakah Satgas yang dibentuk ini nanti juga akan mampu mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan korupsi? Karena bukan hanya regulasi yang saling bertentangan, tetapi juga perilaku aparatnya gitu loh ketika melakukan proses perizinan, proses pengukuran, proses identifikasi dari realisasi investasi itu problem-problem besar kita di sana, Mas. Karena sekarang kita lihat ya, contoh paling sederhana untuk mengurus izin AMDAL setelah Undang-Undang Omnibus Law ya, itu butuh waktu 2,8 tahun, hampir 3 tahun, rata-rata tercepat itu 2 tahun. Nah, ini prosesnya adalah masalah pelakuan atau perilaku oknum birokrasinya atau masalah sistemnya yang nggak pernah bisa selesai. Itu sangat mengganggu. Sementara izin AMDAL yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan para pejabat publik itu cepat sekali selesai. Beda dengan izin AMDAL yang diajukan oleh para pengusaha yang tidak punya afiliasi dengan pejabat publik, lama sekali, biayanya mahal. Nah, inilah concern-concern besar kita. Contoh di perkebunan, bagaimana izin penguasaan kawasan hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan ini sebenarnya mereka juga lintas regulasi dan bisa dilakukan dengan sangat mudah karena ada oknum pejabat yang menjadi pelindungnya begitu kan. Nah, masalah-masalah perilaku seperti ini yang harusnya menjadi satu concern besar dari apapun yang disebut dengan Satgas debottlenecking itu adalah masalah-masalah tidak hanya regulasi atau konflik regulasi, tetapi masalah-masalah perilaku oknum pejabatnya. Baik, Pak Danang. Nah, Mas Nelu, lantas kalau kita bicara mengenai parameter tingkat keberhasilan untuk Satgas debottlenecking sendiri, kalau dari Kecamatan Silos ini apa saja yang perlu disiapkan begitu? Paling tidak ini menjadi salah satu KPI lah bagi pelaku usaha begitu, melihat setelah aduan-aduan yang mereka sampaikan, kemudian nanti proses penyelesaiannya juga bisa kita lihat timelinenya semakin jelas begitu ke depan. Ya, yang pasti adalah dari realisasi dari investasi. Nah, itu kan tentu itu tujuannya. Nah, tapi kalau kita lihat ada outcome yang harusnya tercapai juga. Misalkan kalau kita lihat outcome dari sisi penyerapan tenaga kerja. Nah, ini yang memang harus jadi sasaran ataupun ya dari manfaat dari adanya Satgas ini harus menuju ke sana gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat Mas Pras bahwa tadi kita juga apresiasi bahwa realisasi investasi di triwulan 3 ini cukup positif gitu kan. Tapi satu sisi ini juga masih sangat tertolong sekali dari sisi industri terkait dengan pertambangan. Karena kalau kita lihat hilirisasi mineral itu masih menjadi kontributor utamanya gitu kan. Jadi hilirisasi mineral itu dia menyumbang sekitar 30% lah dari total investasi. Itu sangat tidak kita sarankan sebenarnya bahwa di situ harus ada diversifikasi ekonomi kita. Nah, ini yang juga jadi penting kehadiran Satgas ini juga bukan hanya mendorong di sisi hilirisasi mineral dan sebagainya, tapi harus dari sisi diversifikasi investasi yang masuk ke kita.
jangan bergantung lagi kepada sektor-sektor seperti mineral, terus kemudian tadi ada sawit dan sebagainya. Itu harus kita berpindah kepada sektor-sektor yang memang itu berteknologi tinggi misalkan, ataupun juga banyak menyerap tenaga kerja, sektor padat karya dan sebagainya. Yang saya rasa itu juga harus menjadi patokan keberhasilan dari Satgas ya bottlenecking ini, Mas. Oke, peran dunia usaha, asosiasi pelaku usaha misalnya juga harus dilibatkan tidak, Mas Nelo, untuk keterlibatan dalam kerjanya dari Satgas debottlenecking ini, Mas Nelo? Ya, ya pasti kan dari objek dari Satgasnya sendiri kan dari pelaku usaha kan. Ya. Kalau itu tidak dilibatkan ya sama aja mereka tidak. Ya. Kalau Mas Pras, Ya. di Satgas ini, Intinya gitu kan ya. Oke. Harusnya Baik, memang Mas Nelo. dilibatkan Oke. dari awal gitu kan, diusahakan gitu. Baik, Mas Nelo. Silakan tadi ingin menambahkan, Pak Danang, singkat saja, silakan. ya Satgas ini kan terdiri dari para menteri yang Betul. sebenarnya sudah punya tupoksinya masing-masing gitu. Terdiri dari KL ya, Kementerian dan Lembaga ya, meskipun juga sebenarnya seharusnya sampai Pemda juga, karena masalah-masalah terbesar itu justru juga di Pemda gitu, tentang Oke. izin lingkungan misalnya, izin penguasaan hutan misalnya, izin Ya. penetapan kawasan hutan misalnya. Ini kan menjadi problem-problem besar kita selama ini yang tidak pernah ditangani dengan cukup serius gitu. Baik, Nah, itu dia. Satgas Berarti keterlibatan dari pemerintah daerah menjadi suatu hal yang juga harus dikaitkan ya, diikutsertakan begitu untuk pemecahan permasalahan ini. Baik, sudut pandangnya Mas. sayangnya saat ini melihat dunia usaha hanya sebagai objek yang melaporkan gitu, tidak di dalam objek untuk membantu penyelesaian dari Oke. masalah-masalah gitu. Ini problem Baik. besar kita di situ. Oke, Pak Danang, dan nanti semoga itu bisa menjadi solusi ke depan begitu ya, bahwa upaya-upaya aduan-aduan dilakukan, kemudian bagaimana harapan dari pelaku usaha sendiri, bagaimana pada saat actionnya setelah aduan penyelesaiannya, itulah yang akan kita kawal dari teman-teman pelaku usaha juga begitu ya, sehingga sesuai dengan harapan, sehingga bisa memecahkan benar-benar the bottlenecking yang diharapkan oleh Pak Purbaya sendiri begitu. Baik, Pak Danang, Mas Nelo, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat Pak. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.